Ya, kali ini si Joshua Teu. Joshua Teu juga nggak sendirian. Akhirnya Joshua Teu mendapatkan bantuan juga, mendapatkan dukungan. Jadi biar seru ini kan. Kalau nggak imbang. Kalau Saipudin ya dengan si Sarah mengeroyok si JT, ya JT tumbang. Karena itu kita perlu mendukung JT biar dia nggak tumbang, ya, biar dia juga tetap bisa survive dan ikut dalam pertarungan ini. Ya, kita dukung. Bahkan Nandar ya, Evangelis Yonatan Nandar juga sudah membantu dengan membongkar salah satu aibnya Saipudin. Ya, salah satu aibnya Saipudin sudah mulai dibongkar, dan kali ini bantuan yang paling luar biasa terhadap Joshua Teu datang dari si muka pantat. Ya, si muka pantat yaitu Paul Jang, Nabi Oten ya, Nabi kekristenan. Paul Jang datang membantu si Joshua Teu, datang sebagai pahlawan nih, ya. Jadi datang membantu Joshua Teu agar jangan KO gitu, hajar Saipudin gitu. Dan dia membantu dengan membongkar aib Saipudin. Ya, aib apa yang dibongkar ini? Aib apa dari Saipudin yang dibongkar oleh si Paul Jang? Ini semua kok pegang-pegangan kartu nih ya. Antar mereka nih pegangan kartu semua. Sini ada kartu sana, yang di sana punya rahasia sini. Nampaknya cuman saya saja yang nggak ikut terlibat ya. Saya dapat kartu asnya itu ya. Saya dapat rahasia Oten ini, Oten-Oten kroco semua. Ya. Saya megang beberapa rahasia Oten, tapi Otennya Oten-Oten kroco, nggak ada yang Oten-Oten terkenal ini. Nampaknya harus kita pupuk lebih lama lagi. Mana tahu nanti tahun depan atau 2 tahun lagi ini Oten-Oten yang saya pegang rahasianya bisa terkenal ya. Jadi memang saya biarkan dulu. Mana tahu nanti mereka suatu saat terkenal seperti Saipudin, baru nanti kita bongkar. Jadi sementara kita simpan dulu. Dan kali ini Paul Jang ya datang membela Joshua Teu. Kenapa Paul Jang membela Joshua Teu? Tentu saja ada beberapa faktor. Yang pertama, Paul Jang sangat tidak suka dengan Saipudin yang mengatakan dirinya muka pantat lah, koruptor lah, dan mengejek-ngejek si Paul Jang ya. Kita tahu Saipudin juga sering menyerang Paul Jang. Sehingga tentu saja Paul Jang juga nggak senang dengan Mbah Udin ini. Itu faktor pertama, karena nggak suka. Terus faktor kedua, tentu saja karena Joshua Teu ini beraliran Wanes, sama dengan Paul Jang. Ya, mereka sama-sama dari denominasi Yesus only ya, Yesus adalah segalanya atau Wanes. Ya, jadi sesama aliran Wanes tentu saja harus saling support, harus saling mendukung. Jadi kali ini Joshua Teu mendapatkan bantuan yang luar biasa dari Nabi kekristenan langsung. Bagaimana nih serangan yang dibentuk atau dibuat oleh si muka pantat ini, ya muka pantat ini kepada Mbah Udin kita? Apa yang dia sampaikan? Rahasia apa yang akan dia bongkar? Mari kita simak dulu ya video bongkar-membongkar yang dilakukan oleh para oten-oten paukers ini. Selamat menyaksikan. Jangan kira kamu ndak cabul. Kamu nuduh-nuduh orang lain, Saipudin. Beresin dulu keluargamu, Saipudin. Serem ya. Istrimu aja nggak respect sama kamu. Beresin dulu keluargamu, Saipudin, sebelum kamu menghakimi orang lain. Saipudin bukan pendeta ya, Ursa ya. Nggak pernah dilantik jadi pendeta dia. Nggak pernah. Saya juga ngiranya dulu Saipudin pendeta. Ternyata kan bukan pendeta. Kemarin siapa yang ngomong itu? Orang GPI itu ya. Ternyata bukan pendeta, nggak pernah terdaftar. Si Gilbert malah ikut nipu ya. Si Gilbert ikut nipu, katanya Saipudin pendeta kan, nyebut Saipudin pendeta. Pendeta dari mana? Kan Gilbert dari GPI. Ikut nipu dia ya. Nah itu ya. Orang-orang demi uang ya. Gilbert ini ya, demi popularitas. Supaya, dia kan tujuannya kan ngerangkul Saipudin supaya dia dapat pro kan. Ternyata Saipudinnya jadi anak iblis juga kan. Dia kaget juga kan. Dia pikir bangsat juga nih Saipudin ini. Gua udah ngata-ngatain si Paul anak iblis, lu sekarang jadi anak iblis juga. Gua mesti ngomong apa nih? Mau dia ngotain anak iblis, serba salah juga. Wah, baru dipuji-puji sebagai penginjil sejati kan sama si Gilbert kan. Nah, pokoknya Anda yang deket-deket sama Gilbert itu pokoknya bangsat semua dah. Ayam kumpul sama ayam, serigala sama serigala, tikus sama tikus, bajingan sama bajingan, orang baik sama orang baik. Teman-temannya Gilbert pasti bajingan semua, percaya saya. Kalau Saipudin berteman dengan Gilbert, Anda tahu berarti dia juga bajingan juga. Nggak akan jauh-jauh.
Oh, bongkar-bongkaran. Kalau saya mah nggak punya rahasia, saya memang bekas bajingan. Apa lu? Bedanya bekas bajingan dengan bekas orang baik. Nah, Saifuddin dulu baik ya, tapi mungkin karena tekanan dari istrinya juga bisa. Ya umrah, ya istri umurnya separohnya, siapa suruh? Dulu dinasihati jangan, Pak Junadi salah dulu bilang jangan. Nggak semua juga menasihati. Kamu tidak bisa mengendalikan kuda liar, bukan keledai ya, kuda liar. Itu namanya kuda liar, anak masih muda. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Sekarang kamu mau coba-coba ngutukin Nabi, jangan sampai kutuknya itu balik ke kamu loh. Kamu kan lontang lantung loh. Saya sudah buktikan selama saya tulus sama Tuhan, ya, saya tidak pernah lontang lantung tanpa satu backingan seorang pun. Siapa yang backingin saya selama di Eropa? Ya, kalau ada donatur-donatur baru kemarin, saudara, baru berapa bulan ini terakhir, ada ya, karena itu ada kita beli macam-macam ya kan. Dari dulu saya sendiri, ya, kekurangan enggak, tambah edan iya, ya kan? Tuhan cukupkan, cukupkan. Bukan sombong. Saya lagi ngajarin Anda, jangan mata duitan, Tuhan pasti cukupkan. Jangan pernah ngemis-ngemis dari orang duit untuk hidupmu sendiri. Jangan. Ya, ini para murid yang ada di dalam kelas saya, yang baru dibaptis ya. Jangan pernah ngemis-ngemis minta uang sama orang. Berdoa sama Tuhan. Tuhan cukupkan nanti. Ada yang bilang nih, siapa jamin bajingan pasti tidak mungkin kambuh. Saya mau kambuh pun nggak bisa apa-apa. Duitnya nggak sama saya. Duitnya ada sama Damaris, ya. Duitnya ada sama Damar Kasih. Duitnya ada sama Galarua. Duitnya nggak di saya. Kambuhnya gimana caranya coba? Ya kan? Kambuhnya mau gimana coba? Dasar lu, tengah waras lu. Saya sudah tahu, ya. Tidak ada orang kebal sama uang, sama perempuan, dan sama kekuasaan. Nggak ada orang kebal. Makanya saya sudah bikin sistem. Kalaupun saya berubah pikiran, saya sudah nggak bisa apa-apa. Betul Pak Santiamer? Apa saya bisa akses uangnya Galarua? Nggak bisa. Pak Santiamer mau setor ke saya. Nggak bisa, nggak bisa. Emang Pak Santiamer sebodoh itu? Mendingan dipakai sendiri ya Pak, daripada kasih ke saya. Jahat-jahatnya Pak Santiamer, mendingan dipakai sendiri daripada kasih ke saya. Benar nggak? Tinggal mereka berlima, tanda tangan bersama, oke, langsung dipakai sendiri. Ngapain sih Paul dibagi? Iya nggak? Iya kan? Damar Kasih, ya kan? Pak Alex, mendingan mereka berlima patungan, tanda tangan, duitnya pakai sendiri daripada kasih ke saya. Damaris, saldonya ada 500 juta. Ya kan? Bahkan pengurus saja ada yang mau muterin duitnya, nggak bisa saudara. Mau muterin duitnya aja nggak bisa, padahal dia yang pegang duitnya. Karena orang ini bertanggung jawab. Padahal uangnya sama dia, yang pegang dia. Dia mau muterin duitnya supaya jangan bergantung sama saya. Itu pun kudu izin sama yang lain bilang nggak boleh. Ya udah nggak bisa apa-apa. Padahal duitnya sama dia, duitnya yang pegang dia. Itu aja dia nggak bisa pakai. Coba gimana caranya coba? Nah, karena kita udah bikin sistem, nggak bisa. Ya, saya tahu. Bisa nggak saya jahat? Bisa. Kembali jahat bisa. Nggak ada orang kebal sama uang. Nggak ada orang kebal sama wanita, nggak ada orang kebal sama kekuasaan. Yang bisa adalah kita bikin sistem supaya kita tidak terpental ke sana. Supaya kita nggak balik ke sana. Semua dosa bisa kita lawan, 3 dosa itu nggak bisa dari dalam kita sendiri. Makanya kita bikin sistem supaya kita sendiri aja nggak bisa. Sudah saya bikin sistemnya, saya tahu itu. Ya, teman-teman sudah saksikan ya, bagaimana ini dibongkar juga kelakuan si Saifuddin. Bahkan istrinya itu disebut sebagai kuda liar.
Aduh, matilah kita. Ini kok istrinya juga ditarik lagi. Ya, saya pikir cuma Saipudin yang akan diserang. Ternyata istrinya, yaitu Bunda Sarah lah ya. Kita bilang Bunda Sarah supaya beda dengan Pastor Sarah. Karena masih banyak yang sampai sekarang bingung, yang mana Sarah Ayu, mana Pastor Sarah, dan apakah orang yang sama. Ya, banyak yang mungkin penonton yang nggak ngikut yang lama, nggak ngikut konten-konten sebelumnya, langsung main nimbrung sehingga nggak ngerti. Jadi harus pelajari lagi ya. Ini beda. Pastor Sarah itu yang orang Batak. Kalau Sarah Ayu ini yang istrinya Saipudin, yang putih. Terus mata sipit ya. Jadi ini Sarah Ayu disebut sebagai kuda liar karena dia masih muda. Selain masih muda, dia susah dijinakkan. Ya, saya nggak tahu ini maksudnya dijinakkan di tempat tidur atau di kehidupan lain gitu ya. Atau belanjanya yang susah diatur atau apa gitu. Sampai dibilang memecahkan etalase. Wah, ngeri ini. Ya, waktu emosi memecahkan etalase. Apa karena nggak dapat beli tas, ngamuk ya, terus pecahin kaca etalase penjualnya, sehingga mau nggak mau Saipudin bayarkan gitu kan, bayarkan etalasenya sekalian tas yang mau dibeli, atau apa, saya nggak ngerti gitu. Dan memang banyak juga yang mengatakan bahwa Saipudin itu jadi seraka, jadi hamba uang, jadi rakus akan uang karena tuntutan dari istrinya. Istrinya tuntut harus beli inilah, harus beli itulah gitu kan, harus memenuhi kebutuhannya. Dan memang kadang-kadang ya yang namanya laki-laki ini yang menyandra dirinya ya kalau nggak istri ya anak gitu. Karena permintaan istri ya orang jadi gelap mata. Ada juga orang yang sebelumnya baik nggak korupsi, tapi karena istrinya banyak kali permintaan, terakhir dia jadi seorang koruptor ya demi memenuhi gaya hidup dari istrinya. Jadi ini kasihan juga si Saipudin ya. Kalau Saipudin waktu muda, waktu dia masih seorang muslim, dia tuh orang yang baik. Nggak berkata kasar, nggak maki-maki, makan pakai tempe pun udah bisa, makan pakai kecap pun udah bisa. Tetapi sejak menjadi oten, gaya hidupnya berubah. Sekarang makan harus mewah, hotel juga harus bagus. Ya, semua tuh harus yang mantap gitu. Dan salah satu orang yang memermak ya, membuat dia seperti itu ya istrinya. Istrinya yang mengajarkan lifestyle-nya yang lebih tinggi. Jadi Saipudin terbelenggu. Kasihan juga sih. Ya, dan di sini Paul Jang membongkar ya bahwa ternyata istrinya itulah yang membuat Saipudin tuh gila akan uang. Gila akan uang dan masih banyak lagi sebenarnya skandal-skandal yang dimiliki oleh Saipudin tapi disimpan oleh para oten karena nggak mau ya. Karena nggak mau nanti kalau saling bongkar-bongkar terus Kristennya hancur. Yang hancur apa? Kristen. Sama seperti Sarah Ayu bilang. Dari awal dia pengen bongkar tentang si Joshua Teu. Cuman karena berpikir waktu tahun lalu itu ada konflik antara Oneness dan Trinitas. Jangan nanti orang berpikir, wah memang Trinitas Oneness itu nggak beres. Ya, mereka takut orang Trinitas akan menyerang dengan mengatakan orang Oneness itu nggak beres memang. Lihat aja kelakuannya. Manusia-manusianya bejat semua. Ya, manusianya, pastornya, pendetanya, pemuka agamanya nggak benar. Itulah ajaran setan gitu kan. Jadi demi membela ajarannya, mereka menutup rapat kebejatan yang dilakukan oleh sahabatnya, oleh temannya. Begitu juga dengan sekarang. Kebejatan dari Saipudin ditutup rapat oleh pendeta-pendeta yang lain. Kenapa? Karena mereka takut. Wajah kekristenan mau taruh di mana? Mau berapa banyak orang yang nanti bertobat? Ini kalau tersebar terus ya, pertikaian mereka terus jalan, saling bongkar-bongkar-bongkar, maka makin banyaklah orang-orang Kristen yang bertobat. Itu sering kita jumpai sekarang. Ya, banyak yang chatting sama saya mengatakan, "Bang, saya baru tahu ternyata ajaran Kristen seperti itu. Saya pikir ajaran kami baik gitu. Selama ini di gereja saya nggak pernah diajarkan begini-begini begitu. Saya pikir Islamnya yang jahat. Ya, karena setahu saya Islamnya yang suka gitu-gituan. Ternyata Kristen juga sama." Terus saya bilang, "Iya memang kalau kita bicara manusia semua sama, mau agama apapun kalau udah oknumnya yang jahat, semua sama. Tapi kekristenan ya, itu ada legalnya kadang-kadang. Dibiarkan, udah tahu orang ini nggak benar, tapi gereja membiarkan. Beda dengan Islam. Begitu ada ketahuan, ulama, ustadz ya, kiai yang nggak benar, itu pasti akan di-ban. Biar dia bisa bertobat. Biar bisa introspeksi diri, bukan melindungi dia. Di situ banyak orang yang mulai sadar gitu kan, iya juga gitu ya. Ternyata selama ini kami salah, kami berpikir hanya Islam lah yang nggak benar gitu.
Ternyata kekristenan pun banyak orang-orang yang nggak benar. Banyak yang sekarang sudah mulai bertobat berkat Saifuddin. Itulah dari awal saya katakan, Saifuddin ini bukan mendatangkan malapetaka, tetapi mendatangkan berkah bagi Islam. Berkat Saifuddin makin banyak orang-orang yang sadar ajaran kekristenan itu tidak seindah yang mereka pikirkan. Dan kali ini Joshua Teu ya, yang dihajar habis-habisan, dan bakal banyak lah jemaat-jemaat Joshua Teu yang mungkin akan keluar dari kekristenan, itu bagus. Ini Saifuddin juga diserang sama Paul Jang, ini bagus juga. Semoga banyak ya murid-murid atau minimal itulah murid-murid yang murtadong-murtadong yang mengikuti Saifuddin, nah yang masih berpikir waras, itu bisa bertobat kembali ke jalan yang benar, tapi kecuali orientasi mereka uang. Kalau orientasinya uang ya susah, nggak mungkin bertobat. Karena yang ada di pandangan mereka tuh bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau itu kita angkat tangan lah ya. Karena di Islam jujur kita nggak punya budget gituan. Ya kalau mau cari kaya, ya cari kayanya itu yang benar di Islam. Dengan kerja keras, nggak bisa dengan menghujat. Tapi kalau di kekristenan memang bisa. Hujat sana, hujat sini dibayar. Serang sana sini ya, dibayar. Asal ngomong, bikin donasi, itu kencang. Memang kekuatan kekristenan ada di situ. Penghujatan, donasi. Ya, jadi bagi teman-teman ya, kalian yang nilai sendirilah. Bagaimana nih si Paul Jang sudah mulai membuka aibnya Saifuddin, dan biasanya kalau Paul Jang udah nyerang, itu bukan sekali. Pasti akan beruntun. Ya, kalau Paul Jang itu udah benamkan orang, setahu saya dia akan melanjutkan dan kita tunggu saja. Siapa lagi yang akan dia undang untuk membantu membongkar kebejatan dari si Saifuddin. Biasanya dia nggak sendirian. Dia akan tarik-tarik orang-orang yang bisa diajak ya untuk kolaborasi, untuk membongkar siapa itu Saifuddin, ya modus-modus penipuan Saifuddin, bagaimana gitu kan. Kalau Paul Jang punya modus penipuan juga kita sudah dengar lah banyak bagaimana dia menipu orang. Jadi semua sama ini, para oten-oten ini ya, hanya mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi mereka ini hamba setan. Dan semoga dengan adanya pertikaian mereka ini membuat orang-orang makin tersadarkan, makin tahu bahwa ajaran kekristenan ini sebenarnya ya begini, bukan seperti yang kalian kira bagus-bagus. Ya, jadi ini benar-benar luar biasa. Dan apakah benar ya istri Saifuddin ini salah satu virus, salah satu biang kerok masalah dalam kehidupan Saifuddin? Bahkan mereka dulu udah nyaranin gitu kan. Ya mungkin udah terlanjur ya, karena di kekristenan juga nggak bisa cerai gitu. Kalau memang nggak ya udah cerain aja gitu. Kalau di Islam jelas gitu, kalau istrinya nggak bisa lagi diajarin, nggak bisa lagi dibimbing, boleh diceraikan. Daripada nanti dia membawa kehancuran. Bukan kehancuran bagi Saifuddin aja, tapi bagi Saifuddin dan keluarga besarnya, termasuk kekristenan, gereja murtadin, dan lain-lain. Ya, kalau memang Sarah Ayu itu terlalu liar, seorang kuda liar, ya udah mau gimana. Itulah kenapa saya bilang di Islam lah semua ada solusi. Ada yang namanya solusi terakhir gitu kan, atau pintu keluar darurat. Ya, pintu keluar darurat yang kalau bisa tuh ya jangan dipakai. Sama kayak di satu gedung ada namanya pintu darurat untuk kebakaran. Itu nggak pernah dipakai kecuali terjadi kebakaran. Ya, terus ada juga kayak kotak gitu kan, pecahkan gitu kan, pecahkan kotak ini kalau terjadi kebakaran, ya, biar bisa diambil selangnya. Itu jarang sekali dipakai gitu, kecuali ada kasus kebakaran baru dipakai. Kalau enggak ya nggak dipakai, malah kita doa-doakan ya jangan dipakai. Sama seperti pintu daruratnya pesawat. Banyak gitu kan pesawat yang terbang sana terbang sini, tapi berapa sih yang dipakai pintu darurat tuh? Malah bisa dihitung pakai jari. Kalau bisa ya jangan dipakai. Dari pesawat itu diproduksi sampai pesawat itu nanti pensiun. Kalau bisa pintu darurat pun jangan pernah dipakai. Ya, jangan pernah terpakai. Sama di Islam, pintu darurat ada. Tapi ya jangan dipakai juga, kecuali udah mendesak. Kalau di kekristenan apa? Nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Itulah teman-teman Oten. Coba kalian lihat betapa indahnya Islam ya, betapa lengkapnya ajaran ini. Walaupun kesannya nanti kalian bilang, wah ajarannya kok ngajarkan ini, ngajaran ini. Itu memang ajaran yang istilahnya bisa diimplementasikan di kehidupan. Karena Tuhan itu tahu manusia itu seperti apa. Tuhan menciptakan semua itu sesuai dengan manusianya. Ini manusianya bisa lakuin. Nggak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu atau hukum yang manusianya nggak bisa jalankan. Contoh hukum kasih. Apakah negara bisa menggunakan hukum tersebut? Nggak bisa. Kalau gitu semua orang nanti ya penjahat-penjahat gimana?
Beda, di Islam tuh diterapkan itu yang benar-benar akan bisa dipakai oleh manusia, ya. Cobaan itu bisa dilalui oleh manusia. Itulah indahnya dan luar biasanya Islam. Ada solusi-solusinya. Karena saking lengkapnya banyak yang bisa dikomplainin sama oten-oten. Namanya orang mau komplain. Kalau orang udah kerjanya tukang komplain, semua bisa dikomplainin. Rumah udah bagus pun pasti dia bilang, ini rumahnya kok warnanya terlalu terang, kurang bagus gitu. Padahal udah bagus. Ya, terus nanti kamar mandinya mewah sekali. Ah, sayang kamar mandinya. Uangnya mending dipakai untuk nyumbang fakir miskin. Semua bisa dikritisi kalau memang tujuannya mau kritis. Sesempurna apapun yang namanya di dunia ini, ya, yang namanya tukang komplain, semua bisa dikomplain. Jangankan kepada manusia, kepada Tuhannya mereka komplain. Ya, oten-otennya kan semua dikomplain. Kenapa Tuhan gini? Kenapa Tuhan begitu? Kenapa Tuhan menciptakan saya seperti ini? Harusnya saya jadi pangeran, saya kaya raya gitu. Kalau udah tukang komplain, mentalnya tukang komplain semua, itulah kenapa saya bilang orang-orang Protestan ini mewarisi, ya, dari leluhurnya itu suka komplain. Kalau Katolik masih mending gitu. Protestan ini entah kenapa agak beda ya. Memang bani komplain, semua dikomplainin. Diprotes, semua diprotes. Jadi semoga perseteruan mereka ini, ya, kita balik lagi ke topik, semoga perseteruan ini bisa mendatangkan satu hal yang baik, membuka mata teman-teman, ya, terutama teman-teman Kristen makin lebar, ya. Saya nggak mau menyerang sebenarnya kepada kekristenan, tapi di sini saya meminta kalian untuk berpikir dengan lebih benar. Ya, kalian lihat sendiri ajaran agamanya. Islam memberikan solusi, kekristenan itu bukan nggak memberikan solusi, tapi memang nggak lengkap. Yesus itu cuma 3,5 tahun dan dia sudah mengatakan akan ada orang yang membuat kalian nanti di kemudian hari, ya, mengetahui jalan kebenaran. Kalau dia nggak, karena nggak sempat waktunya. Ya, kalau Nandar bilang Roh HaKodes, ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah Roh HaKodes, roh yang menuntun gitu ya. Jadi bagi teman-teman coba renungkan lagi ya. Itu aja sih saran dari saya bagi semua teman-teman, terutama teman-teman Kristen, ya. Semoga bisa kita ambil lah hikmahnya dari kejadian ini. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.